shortcutnya itu Ctrl E. Nah, Ctrl E itu rotate. Kemudian untuk move itu shortcutnya Ctrl D. Ctrl D itu move. Oke. Nah, kalau sudah kita akan coba tutup ya, teman-teman ya. Nah, untuk menutupnya ini kita harus naikkan dulu dinding-dinding ini. Saya klik ya, keempatnya. Klik yang pertama, kemudian tahan shift, klik dinding kedua, dinding ketiga, keempat. Jadi untuk seleksi objek yang berbeda itu kita tahan shift. Klik, tahan shift, klik, dan klik. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini ada titik hitam ya, teman-teman yang di atas ya. Kita klik aja, kemudian kita pilihnya yang stretch height, kita tarik sampai atas, seperti ini. Klik di puncak atapnya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa memotong dinding ini menggunakan perintah solid element operation. Nah, caranya klik kanan, pilih connect, pilih trim element to roof or shell, klik, nanti kursornya berubah jadi atap. Ini kita diminta untuk memilih atap yang sebagai pemotongnya. Kita klik aja, dia jadi merah, klik satu kali lagi, dia akan terpotong. Ya, saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi dari tahap ini kita seleksi tadi dindingnya, klik kanan, connect, trim element to roof or shell, oke, klik atapnya, klik satu kali lagi, nanti dia terpotong. Oke, nah cara kerjanya bagaimana untuk atap ini? Cara kerjanya adalah setiap dinding yang melewati atap ini dia akan terpotong. Nah, jadi kalau misalnya atapnya kita turunkan, nah dia akan terpotong sampai sini. Tapi kalau atapnya kita angkat sampai atas, sampai ke batas dindingnya, nah dia tidak akan terpotong. Jadi atap ini sudah menjadi batas potongnya ya teman-teman ya, seperti itu kurang lebih. Panas di luar na bang dalangan na sila. Dalangan na po ta bang. Oh, naman din ne. Oke, berhasil semua teman-teman untuk memotong atapnya. Lala. Jadi banyak pesan. Nah, ini karena kita sudah sampai atap. Kira-kira teman-teman ada yang berani untuk share hasil rumahnya? Kita sudah di pertengahan nih untuk trainingnya. Nah, kira-kira ada yang mau share atau mau sekaligus tanya? Boleh, jangan sungkan-sungkan. Ayo, siapa yang berani mau share screen dan share rumahnya sampai mana? Boleh ya teman-teman ya. Tadi mungkin Mas Rizwandi mau coba share. Tadi siapa lagi yang tadi ya, Mas Agus atau Mbak Bella Safira, kalau mau share modelnya sambil ditanyakan, saya persilahkan. Belum bisa terbuka tiketnya. Oh, berarti tidak sambil mencoba ya, Mas Rizwandi ya, nggak masalah. Mungkin masih banyak kendala yang belum bisa buka tiketnya ya. Mungkin nanti bisa belajar dari recordnya saja, seperti itu. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ya untuk materinya. Di sini saya share screen kembali. Oke, mungkin saya akan coba jawab tadi pertanyaan yang apakah bisa kita masukkan cat
ke dalam ArchiCAD ya, seperti itu. Nah, untuk memasukkan CAD itu jawabannya bisa. Nah, di sini saya akan perlihatkan. Pertama-tama, mungkin konsepnya seperti ini. Ketika kita memasukkan gambar CAD, kita tidak ingin gambar CAD tadi tercampur dengan gambar denah yang sudah kita buat ya, teman-teman ya. Jadi, nah di sini kita sudah punya denah. Oke, di sini kita sudah punya denah ground floor. Kalau misalnya kita masukkan CAD ke sini, kita tidak mau dia mencampuri denah yang sudah kita buat. Oke, oleh karena itu kita akan masukkan denah CAD tadi ke dalam worksheet. Nah, di sini teman-teman lihat ya, bisa lihat ya di sebelah kanan ada worksheet. Ini adalah lembar kerja yang dia sifatnya independen. Kita coba saja ya teman-teman ya. Kita klik new, kasih nama di sini misalnya referensi CAD. Teman-teman klik create. Nanti kita akan ada di lembaran baru nih di sini. Oke ya. Nah, lembaran baru ini cara mengaksesnya adalah double klik aja di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi di lantai 1, lantai 2 seperti itu, kemudian mau ke referensi CAD-nya, double klik aja di sini. Nah, ini lembaran baru tadi. Oke. Nah, kita memasukkan gambarnya di lembaran baru yang ini. Caranya saya punya file denah ya. Nah, di sini oke, saya punya PDF, tapi ini cara kerjanya sama ketika kita memasukkan CAD dan PDF ke dalam ArchiCAD. Nah, caranya kita drag and drop saja, klik, seret seperti ini. Seperti ini ya jadinya ya teman-teman ya. Nah, ini file PDF yang diproduksi dari software CAD. Nah, itu bisa masuk. Tapi kalau file PDF yang hasil scanan mesin, itu belum bisa masuk. Oke ya. Izin sholat dulu. Oke, silakan Bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nah, di sini kita bisa exploit untuk PDF yang kita masukkan tadi. Nah, caranya klik aja, kemudian klik kanan, kita pilihnya exploit into current view. Oke, nah di sini keep original elemennya saya matikan agar nanti gambarnya tidak menjadi double. Nah, teman-teman bisa juga nih, misalnya mau pilih atau mau merubah warna gambarnya, misalnya warna biru. Kemudian fontnya juga bisa ubah. Seperti itu ya. Kalau sudah klik OK, kita tunggu dulu. Nanti gambarnya akan berubah seperti ini. Oke ya, ini sudah menjadi elemen garis. Jadi teman-teman bisa hapus. Seperti itu. Oke, mungkin untuk trainingnya mungkin saya kasih coffee break sedikit ya, 10 menit sampai 15 menit agar mungkin teman-teman bisa istirahat dulu atau mungkin sambil mungkin sholat dulu ya teman-teman ya. Nanti akan saya lanjutkan lagi setelah ini untuk materi berikutnya mungkin 10 sampai 15 menit ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai ketemu lagi 10 sampai 15 menit ke depan. Oke. Pak Januar mohon izin sambil kami share video promosi dari Prodi S1 Arsitektur ya Pak. Kayak ku kenal gitu kumu-kumunya. Kayak ku kenal itu kumu-kumunya. Banyak ablang di dalam ini. Tampak. Celana pendek. Yang tambalan. Yang mana dia ini? Icara berobe.
senjatanya nih. Iya menjual almarhum nih. Iya kan. Almarhum itu Pak Bapak Nanu gorong. Mina ya Yuyung. Berapa nanti? Dia kucing biasa nak posting. Iya. Kau kira apa? Mina Yuyung nih. Belva sama? Belva. Arriba Belva. Laki-laki yang besar. Iya. Jadi itu perempuan Belva. Tiga ji. Dua perempuan. Ada yang kecil lagi. Dua perempuan, satu laki-laki. Itu rempahnya anak. Kita yang empat ketiga kan. Betul empat ketiga. Kenapa sih itu bermalam? Jarang sekali. Oh. Berapa? Oh, anak perempuan. Dia dari mobil tadi mau hitam mobil kan sangat bodoh. Sangat kita bagi polisi. Tenda rumah tuh seperti rumah tuh di atas. Susu. Air putih di sini. Terus tendanya itu apanya tuh yang di atas? Kalau pergi camping jadi ada kan teman begitu anak kan mobil. Tapi dia memilih juga dong katana. Maksudnya Ambil yang gitu. Belum pakai lagi. Ini kategori kita. Kenapa itu seringan dia kandah? Ini udah kan. Kalian lagi sana. Aku pakai ni apa tak begini alai ini. Alai ini. Kita makan apa lagi ya? Mau kita semua. Mimpi. Apa tu? Kami kita foto nak. Sombong. Kamu orang kaya mau koluman. Kan foto nak tu? Waktu lepas le. Bulan tani dia. 2 bulan April. Saya maaf dia. Kita kenalin. Dari mana aku dapat sesuatu? Tidak ikan. Dulu tuh nak kasih surprise. Mama saja depan. Balu-balukan mama. Apa bikin bos? Capek uang. Biasa sekali ya. Dulu. Waktu sakit mama dia kita nak transfer sama bukan dia bilang siapa? Tidak kefoto mama tuh siapa mama Cia. Semoga cepat sembuh, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin. Makasih Pak. Nomor rekening. Nomor rekening. Apa nak ayah nak? Daling dia kan 300 kan. Saya mau kasih kita teman-temannya metode dan nerangan ke apa-apa. Yes, ya kalau bersih kali 10 juta, 20 juta. Kira minyak sebagai doang, itu nayar juga masuk. Siapa mak? Siapa sakit? Bosku. Sama aku kita situ menjaga sendiri. Kamu kena ngapa? Dia transfer kamu yang saya sih nomor ini. Cia lagi kita cia, benda cia, buncis. Dasar betul Yuki. Mama, bukan tisu basah. Hati ya. Weh. Mana Muhammad tuh Akil. Lui. Aja bobe tahu Begini. Langsung dah mandi. Bagi hewe dodang itu warga. Anu na yakin nah kan macam sudah gimana? Sudah apa nak tampil dulu kau nak? Ya. Cantik. Cantik. Memang cantik. Malu. Dulu waktu dulu ya. Kamu kenapa kasih biar kamu ke polisi itu nanti kamu turun sih kamu udah ada makan bilang apa lagi dia sangat keluar. Ada lagi kan sih.
Nah itu loh cara kamu makannya. Yuk buat kalau kasih kakak ya. Ya. Tapi sampai tidak pernah tuh. Sampai Apa ujung-ujungnya iya, kodong? tapi kan yang ngapain? Berapa tahun masih? Jangan. Saya tidak Jangan. Kalau tidak dikenal Jit, bisa aku itu. Bilang kiri nggak mau foto. Kenapa nih pernah tanda tidak? Dan ada jangan bawa dekat-dekat situ. Sih mau kalau saya jangan kata anak bawa ini jadi anak kawin. Ini kan itu dulu kapan? Nggak tahu kita Kayak itu. motor ini Igong yang pergi urus itu. soal apa kan? Pokoknya merah. Igong yang ngurus itu nak keluar dari sini. Bukan GT. Tua nih bilang. GT tua nih. Kayak Scoopy kayak motor aja muri. Murah kan ya. Tunggu semua lagi. Dan tunggu nih pasti satu saat. Oh, ibu dong ini sih. Sandi nak akan di proses di sana sih ai. Sandi yang sidang ini di sana sih. Ibu. Di orang-orang. Riri itu dari berdiri jembatan nggak? Enak Ji. Mana nih? Goreng. Kas-kas ada pesannya bagus. Manis. Berdiri langsung dipegang. Salah pisang itu. Nah buang ibu gitu apa kau buang? Jangan kau buang itu tempat rokok. Apa isinya? Riri. Terus aku Nggak ada apa-apa pak. Buru itu, ambil. dia turun. Riri disuruh turun. Tidak disodoin. Nggak ada di sini apa-apa. Tapi dia tetap tidak ambil. Yang kas keluar dia Igon dari temannya, tidak tahu siapa. Itu. Teman kelas. Kau cuma yang pengen saya kengking jauh. Angin langsung. Kasih mente-mente kemana? Kalau saya kan bersama Daus selalu keluar malam itu mancing-mancing situ. Sering dia. Kalau bukan orang Ablang baru mente-mente jongkok-jongkok naik pun teh mata-mata anggota. Aku cari bisa. Nggak mau kayak ini nak, nggak bisa. Pakai dia lu, nggak bisa nak. Pakai dia. Nanti Oh, tanggal di mana nanti apa sekarang? tanggal 12 bedek. Di mana rumah siapa lagi? Selfie. Tanggal 12. bulan 9. Oh, beda sama 30. Itu kalau acara di sini garing nih. Waktu saya sakit, waktu saya pergi. Waktu lebaran. Di Limbu. Itu kan 2 kali. Apa Janu? Dua kali. Tahun pergi. Dua kali acara. Bulan tahunnya enggak ada waktu kita garing waktu saya gak pergi Limbu. Anu pegang mika tuh, waktu bikin ini sul. Meninggal yang dia sebelah. Sudah pegang mika. Baru ulang tahun Muhammad tidak ada lagi. Ya, pilih nasi Di kuning. acara aku saya tidak ada juga. Ada jasa kalau tuh acara anu. Ada aja ini kita bis. Tidak. Anu Limbu malam Februari datang ki. Ada kah? Malam pergi datang. Di Sunda. Murmurung. Lah betul betul. Lah Malam. enggak jalan enggak. Aku. Itu tak lagi mama, lagi kita mama Dari bunga-bunganya satu. Sudah mama. Kita kaki rubis. Rubi atau rubis? Arumi. Rumi. Ya Rumi. Suka nampak pisang. Akhir balik. Tusuk. Berbaraya. Anu, sehingga masih mal. Berbaraya. Adnan, naf. Ada sama orang mau punya teman dia, anak nauri. Naf. Anak. Naf. Susah nak ahnaf. Iya, naf. Kata tak lerok yang bawa mata. Naf. Kakak.
Ada bunga pohon-pohon satu nak. Kata 9 itu. Tapi kau cari dulu, Bis. Baru-baru aja tahu tidak mau pakai baju baru-baru aja. Dingin lah kamu apa? Masih mau ke barang-barangnya? Biar tidak enak pun nanti cama-cama pasti dia mbak. Dah, kasih tolong. Ya. Oh, ini nunjuk ya, lebih enak kalau ada kejunya. Yes. Apa? Yes. Apa? Bisa dulu. Mantap. Apa ya? Pernah ada bolong nih. Siapa? Sakit tangan compeng. Bukan itu masuk ini kayak mau ke kepang. Enggak biarkan boleh. Oke ya, teman-teman semua, Mana? saya akan lanjutkan. Nah, dari sini, kalau kita sudah explode untuk gambar PDF tadi, ini cara kerjanya sama apabila teman-teman memasukkan gambar CAD ya ke dalam ArchiCAD. Oke, jadi formatnya kurang lebih sama. Nah, di sini nanti file CAD-nya bisa kita hapus apabila ada elemen yang tidak kita butuhkan, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa menjadikan gambar referensi tadi sebagai gambar trace. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, caranya adalah kita masuk dulu ke ground floor. Oke, kemudian klik kanan di bagian worksheet yang tadi, kita pilihnya show as trace reference. Oke ya. Nah, kemudian di sini setelah kita menjadikan dia trace atau referensi, kita bisa mulai menggambar di atasnya. Nah, mungkin sebelumnya saya geser dulu ya. Ukuran sombong aja. Nah, misalnya di bawah sini nih. Nah, kita sudah bisa mulai menggambar di atas jiplakan ini tadi. Misalnya dari sini, saya mau buat dinding sampai sini. Oke, ini dimungkinkan ya teman-teman ya. Atau misalnya kita mau membuat kolom. Banyak ambil. Jadi Ya, mungkin kolomnya ukurannya 6x3. Seperti ini. Kemudian misalnya saya mau copy ke samping. Oke ya, misalnya seperti ini. Nah, ini memungkinkan ya teman-teman ya. Dan kemudian selain itu juga di trace and reference ini di sini kita punya fitur show or hide splitter. Nah, ini adalah fungsinya bisa untuk mengecek apakah gambar yang kita buat sudah sesuai dengan gambar CAD-nya yang kita masukkan. Nah, di sini kelihatannya ini miss. Oke, nah kalau miss kita bisa revisi. Kemudian kita cek lagi apakah dia sudah sejajar seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya teman-teman tadi pertanyaan apakah kita bisa memasukkan file CAD ke dalam ArchiCAD seperti itu. Ya, sini saya cari di pasaran terawisi. Oh ya, satu lagi misalnya kita sudah tidak membutuhkan jiplakan ini, kita bisa hilangkan sementara. Kita matikan saja trace-nya. Nah, nanti dia hilang. Kita nyalakan lagi, nanti dia muncul. Seperti itu. Nah, ini akan saya matikan dulu. Oke ya, mungkin berikutnya. Oh, ada yang bertanya lagi, apa bisa ditunjukkan bagaimana mengganti pensetnya jadi hitam putih? Oke, untuk penset ini juga bukan materi hands-on ya sebenarnya. Nah, tapi caranya adalah kita masuk ke penset. Di sini dari ArchiCAD itu sudah menyediakan beberapa template di sini. Nah, ini kita bisa coba-coba ya. Misalnya color konseptual,
side 500. Nah ini dia beda-beda nih untuk warnanya. Seperti itu, ada grayscale. Nah tapi untuk efektifnya itu kita buat penset baru. Nah di sini yang default itu arsitektur 100 ya. Nah misalnya kita pilih aja nih dari kiri sampai kanan ini, tahan shift, seleksi, kita ganti aja warnanya jadi warna hitam. Oke, kecuali yang ini ya. Nah ini background, ini saya akan ganti warna putih. Kemudian sisanya juga, misalnya ini saya ganti warna hitam. Klik OK. Nah nanti dia hasilnya jadi hitam putih. Oke ya. Nah kemudian karena tadi kita edit pensetnya, di sini dia ubah jadi custom. Kalau kita mau save, pilih store as, save aja sebagai hitam putih. Oke. Nah di sini gambar kita jadi hitam putih. Oke ya. Kemudian kalau misalnya kita mau kembalikan ke normal lagi, kita tinggal klik saja arsitektural 100. Nah ini nanti dia jadi berwarna kembali. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Oh ini ada dari Mbak Isma, saya juga bisa buka artikelnya di laptop. Mungkin sekarang sedang, mungkin kebanyakan ini tidak sambil membuka artikel ya. Kalau gitu mungkin saya akan cepat saja karena nantinya teman-teman akan pelajarinya lewat record video ya, mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin akan saya lanjutkan. Nah di sini berikutnya kita akan tambahkan kolom dan balok. Saya kembali ke 2 dimensi di ground floor, kemudian saya nyalakan guideline-nya. Nah kita akan coba berikan kolom di setiap sudut dari rumah yang kita buat. Nah, pertama pengenalan untuk tools kolom. Di sini saya klik di bagian kolom. Kemudian sebenarnya kita tinggal klik saja. Nah, dia sudah jadi kolom. Nah, hanya saja tentu saja kolom ini bisa kita setting dulu ya, teman-teman ya, baik dari penampangnya maupun dari materialnya. Demikian juga dengan asnya nih. Nah, tapi kalau untuk kolom saya sarankan kita gunakan asnya as tengah. Oke. Untuk bangunan yang kita buat ini, saya akan buat kolom 15x15, jadi dia rata dengan dinding. Oke, 15x15, langsung saja teman-teman ya. Kita masuk ke kolom, geometri metodenya kita pilih yang paling kiri. Strukturnya itu ada 3, bisa bulat, bisa kotak, bisa profil. Nah, kita akan pilih yang kotak. Materialnya saya gunakan timber floor, kayu. Setelah itu, nah di sini ada ketinggian kolomnya ya, teman-teman ya. Nah di sini ada pilihan bottom and top. Nah kalau misalnya seperti ini berarti dia 3 meter dikurangi 200. Hasil akhirnya adalah 2,8. Nah ini kita bisa ubah ya. Saya seperti ini. Saya ubahnya project 0 misalnya. Nah kita bisa ubah nih, kita mau ketinggian kolomnya berapa. Misalnya 3. Oke, jadi kolom kita nanti tingginya 3 meter. Kemudian pastikan home story-nya ada di ground floor dan first story-nya ada di top link story-nya ada di first story. Oke. Setelah itu penampangnya tadi yang saya bahas, saya masukkan 15x15. Ya. Kalau sudah semua, kita tinggal klik saja di titik-titik pertemuan dindingnya. Nah, ini kita sudah menambahkan setiap titiknya dengan kolom. Lihat di 3 dimensi ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah kolom, berikutnya kita akan tambahkan balok. Nah, kita tes dulu nih di 3 dimensi. Jadi untuk balok, geometri metodenya seperti ini. Ada yang single, kemudian ada yang chain. Kurang lebih sama seperti dinding ya teman-teman ya. Ada yang langsung rectangle. Nah, seperti ini. Oke.
kita langsung praktekkan ke rumah yang kita buat. Saya masuk ke 2 dimensi. Nah, di sini kita masuk ke tools BIM. Saya pilih geometri metodenya yang rectangle. Oke, kemudian strukturnya saya pilih yang kotak seperti ini. Untuk materialnya saya samakan ya teman-teman ya. Jadi saya pilihnya yang timber floor. Oke, jadi ini kita buat kolom dan baloknya dengan bahan kayu. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya di sini untuk cross section dari balok ini sendiri, ini kan saya samakan ya. Misalnya ini ketebalannya dia 200 atau 20 cm, kemudian penampangnya dia 15 cm, jadi 150. 20 kali 15. Oke, aksisnya saya biarkan di sini di bagian atas tengah. Baru kita mulai gambar. Oke, seperti ini ya teman-teman. Klik. Kemudian kita lihat di 3 dimensi hasilnya seperti apa. Sekarang kalau kita lihat kolomnya atau baloknya tidak muncul. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab kenapa di sini baloknya tidak muncul? Kayak pinnya sama seperti kolom tadi. Nah, kalau kolom tadi kita harus atur dulu ketinggiannya dan home story-nya. Nah, untuk balok juga sama. Tadi saya belum mengatur ketinggiannya nih. Nah, karena kita belum atur, balok tadi posisinya jadi ada di bawah. Jadinya bukan balok, jadinya slope ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Oke, jadinya slope. Nah, kalau kita mau angkat ke atas, kita tinggal masukkan saja di sini 3 meter. Nah, dia nanti akan naik ke atas. Oke, mungkin boleh dicoba dulu ya, teman-teman, untuk pembuatan kolom dan baloknya. Mungkin saya kasih sekitar 2-3 menit. Silakan dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Ketiadaanmu sama-sama aja kita dorong. Ini anak-anak urat nih nomor yang balik kok. Nampaknya semin coba dan kelompok kan, mulai jangan sampai 500 amat motor, wayan dikali dalam 30.000. Yeah. Ada Glode. Yang mana mau dibawa Glode? Iya, itu hitam. Apa nanda itu nusre lang korong? Aku balik ke balak medis. Antang. Ayun kasi yang Daripada dibuang golong jalanan kan. Mau ambil kita? dari tempat keluar na. Maksudnya Bisa dalam rumah tidak mau merah apa? Ke tempat keluar na. dari jendela begitu. Iya. Kan mamanya jarang di keluar. Tidak ada mentom sana mau kadang ke parakemio na lama mi dari tempat nak keluar. Cara nu semua tertutup semua itu percaya apa tertutup semua. Baru apa? Nacium sekali. Iya. Busuk ini busuk. Busuk kalau ada keluar. Baru kan kalau kucing begitu harus Busuk apa ya? nah, masih kecil lah rawan di Natal kita keluar masuk. Nah, pernah kalau dari balat tenis ini. Tapi cepat nih kalau mana. Siapa minta ke di sana? Tidak masukkan di kemana kan? Ada kucing birahi. Masih yang kucing begitu anak percaya. Kan versi yang ini. Apa itu? Bersih. Versi yang tadi sana. Enggak kepegang di kolom. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Mbak Vinda. Terima kasih. Kalau cara supaya dinding tidak tembus ke kolom, bagaimana ya? Kadang dalam 2 dimensi atau denah di dalam kolom ada garis-garis dari wall. Nah, ini penggunaannya ArchiCAD ya Mbak ya, Mbak Vinda ya. Nah, kalau di ArchiCAD bisa saya perlihatkan ketika kita menggambar sebuah dinding, contohnya seperti ini. Mungkin saya buat yang basic.
Oke, ketika kita menggambar sebuah dinding, kemudian kita letakkan kolom di atasnya, pastikan kolomnya lebih tinggi ya, Mbak ya. Misalnya 3. Saya coba dulu. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kalau dilihat di sini ada bagian yang terpotong dan ada bagian yang memotong. Nah, saya kasih lagi satu kolom yang materialnya berbeda. Misalnya konkrit. Akhirnya kasih nonton nih. Kalau Saya kasih kolom. Nah, di sini kolomnya dia ada yang menyatu dan ada yang memotong. Oke ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian building material karena bagian yang terpotong dan bagian yang memotong ini tergantung dari building material. Nah, jadi kita kembali lagi seperti pertanyaan Mas Riswandi tadi ya. Nah, di sini. Jadi setiap elemen di ArchiCAD dia memiliki intersection priority. Jadi ada yang weak dan ada yang strong. Di sini ada angkanya masing-masing. Kita bisa sort berdasarkan priority. Nah, di mana apabila elemen yang intersection priority-nya tinggi, dia akan memotong elemen yang intersection priority-nya lebih rendah. Oke ya, jadi seperti gambar yang ini. Mungkin saya contohkan satu lagi. Di sini saya akan tabrakan dengan material lain ya, misalnya sand. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini dinding memotong yang material sand tadi. Mau pergi jalan, nak. Oke ya. Nah, bagaimana caranya agar material yang sand memotong dindingnya? Nah, kita masuk ke building material tadi. Oke, option, elemen atribut, building material. Nah, kita cari nih yang di bagian sand ini kita ubah intersection priority-nya. Oke, hasilnya akan kebalikannya. Nantinya sand ini akan memotong dinding. Oke ya, mungkin tadi dari Mbak Vinda mudah-mudahan terjawab ya Mbak ya. Jadi apabila kita ingin kolomnya yang memotong dinding, kita pastikan material kolomnya intersection priority-nya lebih tinggi daripada dinding, seperti itu. Nanti secara otomatis dindingnya akan terpotong. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Saya akan lanjut lagi tadi ke kolom dan balok. Nah, di sini setelah kita gambarkan di lantai 1, kita akan coba copy ke lantai 2. Caranya seperti tadi, kita pakai edit element by story. Saya masih ingat ya teman-teman ya, klik kanan di ground floor, kemudian edit element by story. Oke, pastikan actionnya copy dari ground floor ke lantai 1 atau first story yang di atasnya ya teman-teman ya. Kemudian elemennya kita pilih di sini. Nah, ini misalnya saya mau matikan dulu semuanya. Karena kita hanya mau mengcopy kolom. Oke, sebentar. Ini sinyal baru. Kita hanya akan mengcopy kolom dan balok. Nah, setelah itu klik OK. Hasilnya seperti ini. Oke ya. Boleh sambil dicoba dulu ya teman-teman ya untuk mengcopy kolom dan baloknya. Sayang. Minum nama mama ini, gelas nama mama. Pemenulis mako. Senyum kalau ada masuk-masuk terus Sari. Yang mana? Harus tidur posisi dengan dagu memakai kipas.
Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung kipas dengan itu. Iya, nampak. Oh, di sekarang jadi sana. Oke ya. Sudah oke. Sama-sama Mbak Vinda. Kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan kembali ya. Nah, kemudian kalau misalnya kasusnya seperti ini, nah ini kalau kita lihat dindingnya menembus ya. Nah, ini karena garis asnya itu kita kelebihan. Jadi ini bisa kita atasi dengan dikurangi saja. Seperti ini. Nah, sampai situ. Jangan khawatir, dia tetap menyatu ya untuk. Nah, ini dia tetap menyatu. Jadi jangan khawatir. Yang penting garis asnya ketemu, dia akan elemen yang sama itu akan menyatu. Seperti itu. Oke, dari sini ini saya kan. Dari sini mungkin tadi ada pertanyaan untuk atap yang bentuknya tidak konvensional ya. Saya akan perlihatkan sedikit konsepnya. Tapi mungkin tidak menjawab secara langsung. Tapi memang kita bisa gunakan tools shell seperti itu. Nah, untuk tools shell ini di geometri metodenya ada 3. Ada yang seperti ini. Kemudian ada yang dome. Kemudian yang terakhir ada ini rule. Nah. Oke. Untuk yang rule ini kita bisa atur-atur ya untuk oke di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa atur dia membuat berbagai macam bentuk untuk titik-titiknya ini. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk membuat atap-atap yang tidak konvensional. Nah, selama ini yang pernah saya buat mungkin hanya sekedar bangunan atau atap tenda ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya kolom, yang saya gambarkan di lantai 1, misalnya kita punya kolom lingkaran. Oke, ukurannya misalnya demikian, kemudian tingginya saya ubah ya, misalnya yang ini 2 meter, yang ini mungkin 3 meter, yang ini 4 meter, yang ini misalnya 5 meter. Sorry, yang ini 5 meter. Oke, kita lihat di 3 dimensi, nah misalnya seperti ini. Kita bisa ubah ya material tiangnya misalnya iron. Oke, kemudian menggunakan shell yang tadi, yang root, kita bisa posisikan seperti ini. Nang nggak sholat Panang? Oke. Nggak lohor kok. Nah, karena ini mungkin terlalu tebal ya teman-teman ya. Strukturnya sama, saya ubah menjadi membran. Di sini basic. Ketebalannya mungkin tipis saja, 15. Oke. Baru kita bisa edit. Nah, misalnya bagian ini saya turunkan. Seperti ini. Nah, jadi untuk bentuk-bentuk yang dinamis nanti teman-teman bisa coba menggunakan shell. Ya, ini tidak perlu dicoba ya, mungkin nanti saja karena ada recordnya. Kita akan coba masuk lagi ke tools berikutnya yaitu curtain wall. Oke ya, tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu untuk kolom dan balok. Kira 15 deh. Yang tadi belum ada pertanyaan. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, kita lanjut ke curtain wall. Nah, curtain wall ini cukup menarik ya teman-teman ya, karena kita bisa menggambar fasad bangunan menggunakan tools curtain wall ini. Biasanya digunakan untuk membuat fasad bangunan. Nah, kita akan coba gambar. Secara default, bentuk curtain wall itu seperti ini. Oke ya. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Karena dia terdiri dari sebuah skema. Skemanya kita lihat di Ctrl T. Masih ingat ya teman-teman ya, setting dialog.
Nah, Ctrl T. Di Ctrl T atau di setting dialog ini, kita masuk ke bagian skema, kita bisa lihat, oh ternyata curtain wall ini adalah pengulangan dari skema yang kita lihat sekarang ini. Dimana kalau misalnya ini saya ubah, kita bisa hapus ya teman-teman ya. Ini vertikal, ini horizontal, bisa kita hapus. Di sini ketinggiannya saya ubah jadi 2 meter misalnya. Oke. Kemudian panelnya saya ganti jadi main panel agar dia menjadi kaca. Klik OK. Nah, hasilnya seperti ini, berbeda lagi. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi, konsepnya adalah curtain wall ini terdiri dari skema yang kita buat di dalam setting dialognya. Nah, kemudian untuk apa sih curtain wall ini? Macam-macam nih fungsinya. Kita bisa buat fasad bangunan, kita bisa buat kanopi, kita bisa buat jendela misalnya kayak bangunan-bangunan yang memiliki deretan kaca dan aluminium. Nah, itu kita bisa gunakan curtain wall. Nanti kita contohkan. Oke ya. Dari sini kita bisa juga mengedit curtain wall ini. Saya nyalakan skemanya. Nah, misalnya saya ketemu titik senternya nih. Saya cari dulu nih. Kan jadi kayak ikut-ikutan. Coba apa sih dia mau kontrol lagi. ya rong gambarna. Mungkin ini saya matikan dulu frame-nya. Kalau tidak ada aku bilang. Tidak. Untuk mempermudah. Nah, kita bisa mengedit skemanya misalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ketika kita angkat kurvanya, dia akan memberikan kotak-kotak bayangannya, skemanya. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya paskan, misalnya di sini ya teman-teman ya, klik, kemudian saya nyalakan frame dan pattern-nya, dia akan pas sesuai dengan ketinggian skema. Oke ya. Nah, di sini dia tidak pas, jadi dia memotong. Demikian juga dengan di sudut ini. Oke ya, jadi teman-teman, bentuk dari curtain wall ini akan mengikuti skema grid-nya. Seperti itu. Oke, dari sini kita bisa exit saja, tekan escape. Nah, curtain wall-nya pun akan berbentuk seperti ini. Nggak mau ambil adit itu kodong. Maafkah perbedaan arkiket yang berlisensi dengan tidak apa? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Untuk arkiket yang berlisensi dan yang tidak, mungkin kalimatnya bajakan ya teman-teman ya, itu diharapkan tidak digunakan untuk yang bajakan. Karena itu terdeteksi oleh Graphisoft-nya, jadi diharapkan tidak menggunakan yang bajakan. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan arkiket, terutama teman-teman mahasiswa ya di sini ya, itu bisa apply education version. Dan education version ini tidak ada bedanya dengan yang berlisensi, kecuali watermark. Oke ya, jadi dari Graphisoft sendiri sudah menyediakan fasilitas untuk teman-teman belajar menggunakan lisensi edukasi. Jadi diharapkan tidak menggunakan yang bajakan. Nah, untuk apply-nya nanti sebenarnya langkah-langkahnya sudah di-share ya mungkin ya. Tapi kalau masih ada yang gagal nanti mungkin bisa tanyakan ke saya, akan saya bantu. Dan itu teman-teman bisa dapat lisensi 1 tahun. Dan kalau yang 1 tahun habis bisa diperpanjang seperti itu. Jadi nanti bisa ya kontak saya aja apabila masih ada yang mendapatkan masalah dalam apply lisensi edukasinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini untuk curtain wall saya hapus dulu. Kita akan coba tambahkan di rumah yang kita buat ini. Mungkin saya akan perlihatkan cepat saja ya, karena waktunya sudah mepet. Nah, di sini pertama saya akan hapus dulu dinding yang ini. Saya nyalakan suspend group. Saya hapus. Kemudian di 2 dimensi saya akan tambahkan curtain wall. Di sini saya klik curtain wall. Saya klik yang single. Seperti ini. Kita tarik ke sini. Curtain wall-nya sudah jadi. Kita lihat dulu. Oh, terbalik untuk curtain wall-nya. Oke. Untuk membaliknya kita klik di bagian flip di sini. Oke ya. Jadi saya klik flip.
Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini dia belum pas. Nah, jadi kita masuk ke setting curtain wall-nya, kemudian curtain wall system, teman-teman pilih inside boundary. Kita klik ya, kita lihat bedanya. Nah, dia akan masuk ke dalam. Oke. Setelah itu kita juga ingin panel ini sejajar dengan garis asnya. Oke ya, karena ini terlihat aneh, dia seperti muncul. Nah, caranya sama, kita masuk ke Ctrl T, kemudian di sini to panel centernya kita nolkan. Jadi ini adalah offset dari garis as ke panel. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, dia sudah masuk. Nah, oke ya, di sini kita lihat masih ada lebihnya nih dikit. Oke, bagaimana caranya? Di sini kita berikan minus 50. Oke. Jadi dia masuk. Nah, kalau teman-teman mau bekerja secara akurat, nantinya teman-teman tinggal hitung saja menggunakan measure di sini. Jadi teman-teman bisa ukur nih dari sini ke sini berapa. Oh, 150 ke sini, 150 ke sini 10 ya harusnya di sini. Oke. Jadi kita bisa measure dan kita adjust untuk curtain wall-nya. Oke ya, ada pertanyaan. Apakah lisensi 24 bisa digunakan di 25? Oke, untuk 24 tidak bisa digunakan di 25 ya Pak Reno ya. Tapi nanti kalau misalnya Bapak dapatnya yang lisensi 24, nanti infokan ke saya aja Pak alamat emailnya, nanti saya bisa upgrade ke 25. Seperti itu ya Pak Reno ya. Nanti lewat WA aja ya Pak ya. Nah, setelah itu nanti install yang 25, Bapak bisa masukkan lisensi yang 25. Seperti itu. Oke. Di sini kita lihat lagi. Sudah pas. Nah, kecuali tingginya nih. Tingginya kita juga bisa measure. M. Klik dari sini. Sampai ke sini. Oh, itu 2800. Oleh karena itu, curtain wall-nya juga kita kecilkan jadi 2800. Nah, kalau sudah pas seperti ini, udah enak ya teman-teman ya. Kita tinggal atur skemanya. Misalnya seperti tadi. Ini saya sederhanakan. Mungkin tingginya itu 2 meter. Lebarnya mungkin 800. Saya ganti main panel. Panelnya juga bisa diubah ya teman-teman ya. Di sini ada panel nih. Kita bisa buat custom panelnya. Kemudian klik OK. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk curtain wall. Belum ada. Nah, kalau belum ada kita lanjut ke mesh. Nah, untuk mesh ini saya klik ya. Untuk mesh ini biasanya kita gunakan untuk membuat tapak. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tapak ini nantinya bisa kita buatkan kontur sesuai dengan bangunan yang kita buat. Oke ya. Oh, bukan sesuai bangunan ya. Maksudnya sesuai data tapak yang kita dapatkan. Seperti mungkin saya perlihatkan juga. Ini mungkin untuk sistem hands-on-nya tadi cuma sampai buat rumah ya teman-teman ya. Untuk kedepannya mungkin bisa belajar dari record aja. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa tanyakan saya di WhatsApp seperti itu. Oke. Nah di sini setelah kita gambarkan mesh-nya, kita akan coba buat garis konturnya. Nah, cara membuat garis konturnya kita masuk ke tools yang ada di dokumen. Misalnya line seperti ini. Misalnya saya kasih garis-garis kontur ya, teman-teman ya. Ini random aja. Misalnya seperti ini. Setelah itu, untuk saat ini, garis ini dia masih independen ya, teman-teman ya. Jadi dia hanya melekat di atas mesh-nya. Nah, kita akan menjiplak garis ini ke
mesh-nya agar dia menjadi garis kontur. Nah, prosesnya kita seleksi dulu keseluruhan, kita masuk ke desain, kemudian mesh, tahan spasi, klik aja di garis pertama, kita pilihnya fit to all reach. Klik OK. Tahan spasi, klik fit to all reach, OK. Kita ulangi di garis-garis berikutnya. Kelihatan bedanya ya teman-teman ya. Kalau dia misalnya sudah tercetak, itu titiknya hitam. Kalau belum tadi dia berlubang. Oke, kalau sudah, ini saya seleksi, saya hapus. Kalau tahapan tadi benar, garis konturnya akan tercetak ke mesh-nya. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah enak ya, kita tinggal angkat garis-garis konturnya. Caranya dengan klik di titik sembarang ya, yang penting ada di garis ini, klik, pilihnya yang elevate, oke, klik apply to all, masukkan ketinggiannya, misalnya 1000, 1 meter. Nah, apply to all ini wajib dipilih ya teman-teman ya, karena kalau tidak kita pilih, nanti yang naik hanya satu titik saja. Seperti itu. Tapi kalau apply to all, nanti yang naik keseluruhan titik di garis yang bersangkutan. Oke. Nah, dari sini klik OK. Saya akan naikkan lagi di sini. Misalnya 2000. Oke. Kemudian yang ketiga 3000. Atau mungkin saya turunkan sedikit ya. 2500. Biar konturnya tidak terlalu ekstrim. Di sini saya masukkan lagi 1500. Oke. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Nah dari sini kita bisa meletakkan rumah yang kita buat ke atas konturnya. Oke, tapi sebelumnya mungkin ini saya rotate ya, karena sepertinya yang menurun di sebelah atas. Oke, sebelum kita letakkan rumahnya di sini, saya akan coba untuk melubangi dulu si mesh-nya ini. Nah, kita gunakan cara yang sama seperti slab tadi ya, teman-teman, Bapak Ibu ya. Kita pilihnya subtract from polygon. Nah, di sini saya akan potong ukurannya 7 kali 7. Oke, kita lihat. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba pindahkan ke rumahnya seperti ini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini dia masih miss ya teman-teman ya, karena tadi 7 kali 7 itu as. Sementara rumah ini adalah mesh ini adalah harusnya di bagian luar. Nah, ini kita bisa edit lagi dengan offset. Oke, saya pilih offset. Nah, seperti itu. Oke ya, kita lihat di 3 dimensi hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini, rumahnya kena longsor. Kita akan turunkan mesh-nya. Oke. Di sini kita bisa saja tadi perhitungkan ya, tapi saya lebih suka bekerja dengan grafis, jadi kita turunkan dulu, baru kita angkat lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu titik-titik kontur yang seperti ini nih, ada miss, kita bisa angkat per titik. Jadi misalnya di sini, klik aja elevate, angkat. Oke, kita bisa rapihkan ya teman-teman ya. Ya, kalau dibutuhkan kita bisa rapihkan seperti itu. Tapi memang ini pekerjaan manual. Oke, kita bisa adjust. Ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan kontur di atas atau di bawah rumah yang kita buat. Nanti mungkin teman-teman mencobanya pas sudah mendapatkan recordingnya ya, seperti itu ya.
baru bisa dicoba. Oke, ada pertanyaan. Assalamualaikum, berikut ada link presensi hands-on. Oh, oke. Mungkin teman-teman boleh absen dulu ya. Di sini sudah dimasukkan oleh Ibu Aura Medina atau Mbak Aura Medina. Mungkin peserta yang hadir bisa absensi terlebih dahulu, karena tadi saya lihat ada sekitar 70, tapi sekarang tinggal 49 nih. Ya, silahkan ya teman-teman ya, untuk absen terlebih dahulu. Nah, berikutnya masih mengenai modeling, saya akan perlihatkan solid element operation. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau mencoba membuat mesh, boleh ya, langsung saja buat mesh seperti ini. Kemudian potong ya, potong aja 7x7 seperti ini. Kemudian nanti mesh-nya pindahkan ke rumahnya. Jangan sebaliknya teman-teman ya, disarankan mesh-nya yang pindah ke rumahnya, jangan rumahnya pindah ke mesh-nya, karena takutnya nanti ada elemen-elemen yang tertinggal seperti itu. Oke, saya akan persiapkan dulu untuk solid element operation. Teman-teman boleh sambil mencoba. Oke ya, berikutnya saya lanjutkan. Nah, di sini saya sudah punya tangga dan dinding. Nah, bagaimana caranya kita bisa memotong dinding ini terhadap tangga? Mungkin konsepnya sama seperti tadi ya, teman-teman ya. Kita memotong dinding terhadap atap. Nah, hanya saja di sini dia ada tools yang tersendiri, yaitu solid element operation. Nah, caranya adalah saya biasanya memilih targetnya terlebih dahulu. Oke, dalam hal ini adalah dindingnya ya teman-teman ya. Nah, dinding ini akan kita potong. Oleh karena itu targetnya adalah dindingnya. Oke, saya pilih dindingnya, kemudian klik kanan, connect. Kita masuknya ke solid element operation. Oke, muncul window-nya seperti ini. Oke ya. Nah, ketika kita seleksi dinding, dia otomatis masuk menjadi target. Nah, di sini targetnya 2, karena dindingnya ada 2. Setelah itu untuk operatornya masih 0, karena di sini belum kita definisikan ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya pilih tangganya seperti ini. Oke. Kemudian saya klik Add as Operator. Oke. Kalau sudah, kita pilih perintahnya. Nah, di sini ada 5 ya, tapi saya akan highlight yang 2 ini, subtract with upward extrusion dan subtract with downward extrusion. Nah, saya pilihnya yang upward dulu. Kalau sudah, kita klik execute. Nah, hasilnya seperti ini. Yang bagian atas akan terpotong. Oke ya. Dan perintah ini tidak hanya untuk dinding dan tangga ya teman-teman ya. Berbagai macam elemen bisa kita aplikasikan solid element operation. Oke, mungkin di sini akan saya ulangi. Sekarang targetnya 0 nih, berarti targetnya kita add dulu. Dinding sebagai target.
tangga sebagai operator. Sekarang perintahnya saya ubah menjadi subtract with downward extrusion. Kita lihat ya apa yang terjadi di sini, execute. Nah, kebalikannya yang terpotong adalah yang bawah. Oke ya. Nah, ini screenshot. Oke, ini bisa kita pakai untuk berbagai macam kasus modeling. Oke. Kalau buat tangga lengkung, oh ini ada gambar ya. Macam-macam bentuk tangga lengkung. Oh, oke. Tadi maaf saya kelewat ya untuk tangga lengkung. Nah, untuk tangga lengkung kita gunakan stair. Kemudian saya akan gambarkan di 2 dimensi ya. Di sini, oh maaf, ada yang belum mute sepertinya. Oke, nah terima kasih. Untuk membuat tangga lengkung, kita bisa masuk ke tool stair, kemudian teman-teman mulai saja menggambar dulu, seperti ini ya. Contohnya kayak seperti ini, baru kita lengkungkan dengan part yang ini. Misalnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan seperti ini. Oke, mungkin ini kasaran saja ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, tapi itu memungkinkan untuk membuat tangga seperti ini. Nanti kita bisa atur juga di sini automatic landingnya kita matikan. Nah, jadi nanti dia tidak akan panjang seperti itu. Dari sini kita bisa atur lagi nantinya untuk tangganya. Dan enaknya dari sini railingnya bisa kita otomatiskan. Tapi memang seperti pertanyaan Pak Reno tadi ya, untuk mendapatkan railing yang akurat itu memang settingnya cukup banyak. Oke ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Oh iya, selain ini juga misalnya teman-teman memiliki referensi nih misalnya ya. Oh, saya sudah punya dari CAD, sudah punya referensi seperti ini. Oke, saya mau membuat tangga melingkar yang bentuknya seperti ini misalnya. Nah, ini juga bisa sama, kita pilih tangga seperti ini ya, tahan spasi, kemudian kita posisikan saja di referensi tadi. Nah, ini kita bisa atur, misalnya mau di dalam ya. Nah, seperti ini. Nanti dia habis terbentuk. Oke ya, mudah-mudahan terjawab. Dari sini saya akan masuk ke objek. Nah, ini objek salah satu yang banyak yang baru ya di Archicad 25. Terus terang saya belum coba semuanya juga. Mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri. Tapi di sini saya akan perlihatkan, misalnya kita mau memberikan pepohonan. Oke, kemudian kita juga bisa meletakkan furniture ya. Nah, di sini saya akan pilih furniture layout. Misalnya meja. Saya akan letakkan di sini. Nah, furniture-nya di Archicad ini enaknya kita bisa dengan mudah mengadjust secara parametrik. Jadi kalau misalnya, oh saya nggak perlu bangku yang ini, kemudian misalnya saya maunya bangkunya lingkaran ya, mana nih? Oke. Sebenarnya di versi baru ini tidak ada pilihannya ya.
Oke, mungkin saya salah kursi nih. Nah, di sini biasanya kita bisa membuat kursi yang melingkar ya, seperti itu. Nah, tapi kalau di opsi yang ini kita hanya bisa merubah backrest-nya, vertikal atau cross. Teman-teman bisa lihat di preview. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Memang tidak banyak ya teman-teman ya objeknya, tapi kalau hanya untuk kebutuhan notasi, nah ini sebenarnya sudah sangat membantu. Oke, seperti ini. Iya, ada pertanyaan lagi mungkin? Misal membuat rumah yang klasik, cara buat kolom-kolom klasik yang rumit pakai tools apa ya, atau ada semacam 3D warehouse architect-nya. Oke, kalau misalnya benar-benar rumit, itu kita bisa gunakan morph. Nah, morph ini adalah pemodelan objek yang bentuknya mirip dengan SketchUp ya, teman-teman ya. Jadi misalnya di sini morph, saya buat kubus seperti ini. Mungkin warnanya saya ubah biar lebih jelas ya. Nah, untuk morph ini kita bisa melakukan pemodelan dari objek-objek yang atau elemen-elemen yang tidak ada di ArchiCAD. Jadi contohnya kolom klasik tadi ya. Nah, misalnya kita mau edit nih. Mungkin saya tidak akan membuat kolom klasik sekarang ya, tapi ini memungkinkan. Teman-teman bisa cek di YouTube untuk morph tool ini. Beberapa video ada yang membuat objek-objek yang betul-betul detail dan itu menggunakan morph. Ya, tapi secara garis besar cara kerjanya seperti ini. Nah, untuk morph ini kalau kita edit ya, kita itu gunakan, ini saya keluar dulu, mouse-nya atau kursornya yang putih. Nah, bedanya apa? Kalau yang hitam, itu kita hanya bisa menseleksi keseluruhan. Tapi kalau yang mouse putih, kita bisa seleksi sebagian. Nah, jadi contohnya, misalnya bidang ini kita mau offset. Saya mau kecilkan. Saya mau geser. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Kemudian sudutnya ini bisa kita pilih. Oke, seperti ini ya. Ini sama misalnya 200. Mungkin yang ini 300. Oke, kita bisa melakukan atau membuat bentuk-bentuk seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa kursornya teman-teman pilih yang hitam lagi, agar bisa menseleksi elemen yang lain. Oke ya, ini mungkin kita copy seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas ya. Tadi ada pertanyaan juga. Oh, 3D Warehouse. Kalau 3D Warehouse dari ArchiCAD itu kita menyebutnya beamcomponent.com. Nanti teman-teman bisa coba buka sendiri ya, beamcomponents.com. Atau kalau misalnya betul-betul mau memasukkan dari 3D Warehouse, itu bisa. Karena di ArchiCAD ini support file SKP. Jadi nanti file SKP-nya kita pilih di sini ya. Merge saja. Nah, dari merge ini teman-teman pilih file SketchUp-nya, atau enggak langsung aja drag and drop ke dalam. Tapi hanya bisa di 2 dimensi kalau saya nggak salah. Oke ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, dari sini kita akan masuk ke... Oh, ada pertanyaan lagi nih. Apakah bisa untuk menyimpan objek yang custom tersebut supaya bisa dipakai di project lain? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Jadi, tadi sudah saya hapus ya. Nah, asumsi
ini adalah objek dari SketchUp ya, misalnya ya, teman-teman ya. Dari sini kita bisa definisikan, nah misalnya pilar ini kita save sebagai objek. Ya, jadi misalnya kita sudah masukkan dari SketchUp. Dari SketchUp nanti dia masuknya sebagai objek, kita exploit menjadi morph, nanti dia sama seperti ini. Kita seleksi, kemudian masuk ke file, library and object, save selection as object. Oke, kita kasih nama nih, misalnya pilar. Pilar struktur 1. Save aja. Ya, ada beberapa setting ya, misalnya building materialnya, tebal garisnya, dan seterusnya. Kita oke saja. Nah, dia sudah menjadi objek di ArchiCAD, di mana kalau kita panggil lagi di sini, pilar, oh ini udah langsung muncul ya. Pilar, oke. Nah, kita bisa letakkan nih pilarnya. Dan ini nanti kalau teman-teman save, ini jangan lupa di save ya teman-teman ya. Kita save-nya sebagai .pln training save. Kemudian kita save lagi menjadi TPL. Kalau tadi teman-teman masih ingat di awal ada yang template. Nah, kalau kita save sebagai TPL, nanti objek-objek yang menjadi favorit ini seperti pilar, kemudian pintu tadi ya, itu akan ikut ke project berikutnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wah, ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya Pak Agus ini cukup antusias nih. Apakah sudah menggunakan Pak? Atau Mas Agus? Untuk membuat kusen jendela custom tidak tersedia di library juga pakai morph. Betul jawabannya. Jadi kalau untuk kusen jendela bisa saja tidak menggunakan morph, tapi kita gunakan shell. Slab. Jadi misalnya kita buat slab dulu seperti ini. Oke ya. Pertanyaannya kusen ya. Oke, kalau kusen sama ya, bisa morph, bisa slab. Tadi saya pikir daun pintunya. Nah, kalau daun pintu biasanya saya gunakan slab. Jadi nanti sama, misalnya ini jendela ya, anggap saja jendela karena waktu kita singkat. Kita file, libraries and object, save selection as-nya itu window. Oke ya, kalau misalnya hanya daun jendelanya saja, kita save-nya sebagai window size. Oke ya, jadi bedanya di sini. Kalau tadi kusen berarti dia window keseluruhan. Oke, mudah-mudahan menjawab. Saya lanjut lagi. Nah, di sini kita akan masuk ke documentation ya sekarang ya. Nah, jadi tools desainnya kita tutup dulu. Kita masuk ke documentation. Di sini untuk documentation di 3 dimensi dia tidak nyala, kecuali grid element. Oke, oleh karena itu kita akan kerjakan di 2 dimensi. Nah, di sini kita sudah punya floor plan yang akan kita berikan dimensi. Nah, memberikan dimensi juga cukup mudah. Di sini biasanya saya nyalakan lagi grid line-nya, kemudian kita klik aja seperti ini. Double klik. Oke. Klik. Klik, double klik. Kalau misalnya ada yang terlewat, kita bisa pilih saja ini, tekan Ctrl, klik. Kita bisa membagi. Ini saya tambahkan lagi. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan di setiap curtain wall-nya, ini bisa. Tinggal kita bagi saja. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke viewpoint. Viewpoint ini tempat kita meletakkan atau membuat tampak dan potongan. Oke, mulai dari tampak ya. Ketarik saja. Seperti ini. Oke, E01 nanti hasilnya ada di elevation. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat
tampaknya. Kemudian untuk section, caranya sama seperti elevation. Kita tinggal klik saja, kita buat garis, biasa kita potong di tangga ya, teman-teman Bapak Ibu ya. Seperti ini. Oke. Baru kita cek di bagian section. Nah, hasilnya seperti ini. Oke ya. Ya. Dari sini kita masuk lagi ke dokumen. Saya kembali dulu ke floor plan. Kita bisa tambahkan berbagai macam elemen dokumentasi ya, teman-teman ya. Di sini ya ada teks, ada level dimension. Ini kalau kita klik dia otomatis memberikan ketinggian. Kalau kita klik di lantai 2, tentu saja dia mengikuti 3 meter. Kemudian fill ini seperti hatch. Oke. Saya belum install, telat download, mungkin nanti belajar. Oke, siap, Pak Agus atau Mas Agus ya. Nah, di sini saya pikir tadi sudah menggunakan karena pertanyaannya sudah cukup advance. Oke ya. Nanti boleh dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya lagi ya, Pak Agus ya. Oke. Nah, di sini untuk hatch kita bisa atur tipe-tipenya. Cara kerjanya seperti kalau di CAD itu dia hatch, kalau di ArchiCAD dia menyebutnya fill. Oke. Nah, dari sini kita asumsikan ya kita sudah punya denah. Ini saya hapus dulu. Kita asumsikan kita sudah punya denah, kita sudah punya potongan, dan kita juga sudah punya tampak di sini. Nah, ini bisa kita adjust ya. Oke, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah membuat layout. Oleh karena itu saya masuk ke layout book. Oke, di layout book ini akan saya hapus dulu agar tidak bingung ya. Hapus. Terdiri dari layout dan master layout. Nah, untuk layout ini kita bisa buat yang baru. Saya berikan contoh seperti ini dulu ya. Ini untuk denah. Nah, yang ini adalah layout. Oke ya. Kalau untuk yang layout itu garis scope-nya berwarna merah. Sementara yang master layout garis scope-nya berwarna hitam. Nah, bedanya apa? Semua yang kita gambar di master layout itu akan muncul di layout. Ya, saya contohkan. Jadi misalnya logo ini saya hapus. Nah, ini misalnya saya hapus. Kemudian kita lihat lagi nih di layoutnya. Dia akan ikut terhapus. Cara buat rangka atap baja ringan bagaimana? Oke, ini Mas Muhammad Radi. Mungkin nanti ya, caranya seperti tadi. Hanya saja nanti bagian yang kayunya kita ubah materialnya menjadi aluminium atau baja ringan. Seperti itu. Oke ya, nanti ya Mas ya. Nah, di sini untuk master layout, jangan sampai kita teman-teman salah masukkan gambar ke master layout. Jadi kita masukkan gambarnya ke layout. Oke ya, kalau sudah punya layout seperti ini, mungkin saya undo dulu. Nah, kalau sudah punya layout seperti ini, kita akan langsung saja tarik gambar, misalnya ground floor. Seperti ini ya. Kita bisa skalakan juga. Misalnya ini skalanya terlalu besar. Saya maunya 1:150 misalnya. Ini kita bisa custom. Oke, ini pas. Kita bisa kecilkan areanya. Seperti ini. Nah, ini kita sudah punya satu denah. Kemudian kita bisa buat layout lagi ya, misalnya untuk potongan
jangan lupa master layout-nya kita pilih yang sesuai kebutuhan kita. Jadi di sini ada pilihannya 4. Saya akan gunakan yang A3 nih. Create. Kita tarik lagi tadi potongannya. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa letakkan lebih dari satu gambar. Oke ya. Ini contohnya, mungkin saya skalakan lagi. Oke. Seperti ini. Kemudian berikutnya saya akan masukkan misalnya tampak. Kita berikan tampak. A3 landscape, create. Kemudian kita tarik gambar elevasi. Oke, yang ini mungkin nah, seperti ini. Oke ya, kita sudah punya denah, potongan, dan tampak. Setelah ini kita bisa publish. Oke, gambar yang sudah kita buat ini ada 4 ya, sheet index, denah, tampak, potongan. Kita masuk ke publisher set. Pastikan kita ada di layout. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 PDF ya, teman-teman ya. Kemudian klik publish, nanti dia akan kasih warning karena kita belum setting publisher set properties-nya. Nah, di sini publisher set-nya kita diberikan 3 pilihan. Untuk yang paling atas ini single file, kita bisa save sebagai satu PDF yang terdiri dari banyak gambar seperti itu. Nah, sekarang saya pilih yang single file, kemudian pastikan formatnya PDF. Kita masukkan foldernya nih, saya letakkan di desktop misalnya. Klik OK, kemudian baru kita publish kembali. Nah, secara otomatis nantinya gambar yang kita buat tadi itu akan terpublish. Oke ya, hasilnya tadi di desktop. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Oke ya, jadi mungkin ini memang hanya hands-on training ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu bagaimana workflow-nya mulai dari modeling, kemudian pemberian dimensi, setelah itu kita masukkan ke layout, dan setelah itu kita publish. Seperti itu ya. Nah, apakah masih ada pertanyaan untuk sekarang? Kita cek lagi, saya lihat apakah ada yang tertinggal ya tadi ya. Oh iya, ini ada yang tanya cara membuat bajaringan. Mungkin kalau untuk bajaringan, kalau secara otomatis seperti tadi ya, mungkin saya ulangi saja. Seperti ini, misalnya kita punya atap, kemudian kita ubah atau kita berikan roof wizard. Ini klik OK saja. Ini saya hapus. Nah, kalau kita lihat di sini dia kayu ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita nyalakan atau kita seleksi ya seperti ini, kemudian kita masuk ke setting dialognya, kita bisa merubah profilnya nih. Misalnya kita pakai baja C-beam. Setelah itu kita ubah materialnya nih. Nah, materialnya kita ubah misalnya aluminium, klik OK. Oke, nah mungkin ini sudah jadi baja. Mungkin sebatas ini ya untuk pembuatan rangka atap baja ringan.
seperti itu. Kalau membuat truss nanti ada tutornya lagi ya, itu berbeda lagi. Kita juga bisa buat menggunakan ArchiCAD. Ya, tadi sepertinya saya ada pertanyaan lagi yang tertinggal. Kusen jendela 3D warehouse, tangga lengkung, denah, penset, atap lengkung, memasukkan denah. Oke, sampai sini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan. Atau mungkin ada yang mau share modelnya, saya persilahkan. Kalau ada yang mau share modeling yang sudah dibuat. Tadi teman-teman yang angkat tangan dan sudah install ArchiCAD, boleh ya kalau misalnya mau sharing atau mau tanya, silahkan. Oke, ada pertanyaan. Apakah kita bisa membuka file ArchiCAD 25 ke versi yang lebih rendah seperti ArchiCAD 23? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Kalau misalnya kita memiliki ArchiCAD 25, itu kita bisa back save itu hanya satu versi. Nah, berikut. Jadi misalnya sekarang saya pakai versi 25, kemudian rekan saya atau teman saya menggunakan ArchiCAD 24 ya mungkin ya kasusnya seperti itu, saya bisa file, save as, kemudian saya back save ke versi 24 seperti ini. Karena di 24 dia tidak bisa buka yang 25, jadi yang 25 harus turunkan dulu ke 24, baru bisa dibuka, seperti itu. Nah kalau save ke 23 dia sudah tidak bisa, jadi memang untuk back save itu hanya satu versi. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan versi 25, itu tidak ada masalah, teman-teman bisa buka versi di bawahnya, misalnya 22, 23, dan seterusnya. Oke ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi. Izin tanya Pak Januar. Oke Pak Reno, silakan Pak. Bisa saya share screen? Oke, boleh Pak. Kini. Sudah terlihat ya Pak? Iya, sudah Pak. Jadi di sini kan ada contoh hypermodel dari BIM yang kebetulan saya download dari situsnya Davisoft. Nah, terus Iya Pak. ini kan ada bentuk-bentuk yang agak agak menurut sini Pak, seperti dindingnya ini. Iya Pak. Nah, yang bagian sininya Pak. Nah, Oke. itu apakah menggunakan MOV atau tools lainnya Pak? Untuk ini bisa dibilang struktur dan slab-nya ya Pak ya, itu dia menggunakan morph Pak. Oh, pakai MOV ya? Di sini menggunakan morph. Mungkin saya bisa perlihatkan konsep pembuatannya sedikit ya Pak ya, nanti habis ini. Oke, jadi kalau misalnya kita mau membuat bentuk-bentuk seperti tadi ya yang diperlihatkan oleh Pak Reno, itu kita bisa gunakan morph. Nah, penggambarannya mungkin saya kasih lihat caranya sedikit. Nah, kita bisa gambar dari elevasi, jadi tidak hanya dari denah dan dari 3 dimensi. Nah, contohnya misalnya di sini saya masuk ke elevasi yang salah satunya yang ini ya. Nah, ini saya panjangkan.
kita bisa menggambar menggunakan morph. Kita pilihnya yang garis ya, seperti ini ya. Kita tarik saja. Mungkin ini hanya contoh ya Pak ya. Oke, dari sini kita bisa extrude menggunakan yang tadi kursornya yang putih seperti ini Pak ya. Nah, kita klik saja. Nanti ada pilihan untuk push pull. Oke, setelah kita tarik, ini akan saya pindah lagi ke mouse yang hitam. Saya ubah dulu ya Pak ya untuk materialnya seperti ini. Nah, baru tadi itu dia pakai ini kalau nggak salah tadi dia pakai chamfer itu 200 ya. Oke, mungkin seperti ini ya Pak ya. Ini. Oke, mungkin kurang lebih caranya seperti ini Pak Reno. Jadi kita bisa akali dengan menggambarnya di section. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Januar. Sama-sama Pak. Pak Reno sudah lama Pak menggunakan ArchiCAD? Mungkin dari 2013 Pak. Wah, udah advance dong Pak. Masih tapi karena otodidak jadi masih ada beberapa trik yang kadang terlewatkan Pak. Betul Pak. Sama Pak, saya juga pribadi untuk tangga ya Pak ya, tangga dan railing itu saya sendiri masih belajar. Jadi memang untuk membuat tangga dan railing yang akurat itu settingnya cukup banyak Pak. Ya, dulu pernah sempat menggunakan di versi 17 ya kalau tidak salah. Nah itu agak relatif mendingan untuk tools tangganya. Oh, untuk lebih teratur ketimbang yang sekarang ini. Makanya kadang bingung. Kok kenapa yang versi lama lebih stabil gitu? Untuk yang railing tangga dan pembuatan tangganya tadi. Pembuatan tangganya Pak. Justru dari Graphisoft ArchiCAD itu di 21 kalau nggak salah Pak. Dia mengenalkan tools tangga yang baru. Nah itu dibilangnya sih untuk mempermudah ya Pak ya. Iya. Tapi justru di bagian railing tangganya itu yang agak agak kacau kalau tidak langsung dibuat sekaligus. Iya Pak, betul. Ini tuh saja Pak dari saya. Oke Pak, terima kasih Pak Reno pertanyaannya. Teman-teman yang lain gimana nih, sepertinya malu-malu dan kayaknya berkurang Pak, menjadi 37 nih Pak. Mungkin karena jaringan juga Pak. Jadi tadi ada beberapa teman-teman yang dari Makassar ya. Oh oke Pak. Iya. Mungkin untuk waktu juga ya Pak ya, di sana mungkin sudah jam 5 ya Pak ya di Banjarmasin. Ya betul Pak, tapi jam 5 masih relatif Pak. Masih belum menuju maghrib. Ya, belum terlalu malam ya Pak ya? Belum. Oke. Di Banjarmasin bagaimana Pak? Aman Pak untuk pandemi seperti ini? Kalau kita sebenarnya masuk di PPKM level 4 Pak. Oh masuk di level 4 ya Pak ya? Iya. Jadi dari rumah semua ya Pak? Kalau ini ada pengecualian. Oke. Ya, Pak. Karena ada kegiatan yang cukup besar gitu. Jadi ada pengecualiannya. Oke. Mungkin kalau dari saya materinya sudah selesai Pak ya. Kalau tidak ada pertanyaan bisa kita. Oh ada tambahan dari Pak Andi nih Pak Reno. Mungkin saya berikan ke Pak Andi sebentar ya. Baik Pak, dipersilakan Pak. Oke, saya stop share terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin atas kesempatan yang diberikan kepada kami, ArchiCAD Indonesia, dan semoga apa yang disampaikan, pemaparan tadi bisa
uh, bermanfaat tentunya, dan harapannya tentunya untuk mahasiswa seperti yang kita ketahui bahwasanya industri arsitektur dan konstruksi itu akan beralih ke BIM. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arief juga bahwasanya ini sudah sesuai dengan Permen PU nomor 22 tahun 2018, yaitu kewajiban menggunakan BIM untuk bangunan negara. Dan tentu saja ini kedepannya juga tidak hanya untuk bangunan negara saja, dan akan di semua konstruksi di Indonesia tentunya harus sudah menggunakan BIM dengan pertimbangan efisiensi waktu dan lain sebagainya. Nah, harapan kami tentunya untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa setidaknya bisa atau dapat menguasai salah satu software BIM, khususnya arsitek yang sangat dedicated untuk para arsitek tentunya. Nah, apapun yang sudah dipelajari hari ini tentunya seperti yang kita tahu bahwasanya apa yang dipelajari sesuatu kalau tidak digunakan diulang kembali biasanya jadi terlupa ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi harapannya nanti setelah kegiatan ini berakhir tentunya harapan dari kami sebagai narasumber dan share ilmu hari ini bisa diterapkan arsitek ini untuk bukan hanya sebagai pengetahuan tapi pada proyek teman-teman sekalian di kampus seperti itu sih. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami dari Aplikasi Indonesia terima kasih banyak kepada Pak Reno dan tim dan Bu Fitri. Kemarin saya sempat kita komunikasi ya Bu ya terkait kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari saya juga sudah cukup sih menindaklanjuti yang dikatakan Pak Andi tadi. Mungkin kalau teman-teman punya kendala, biasanya kita kalau sudah nyaman dengan satu software ya Pak ya, mungkin SketchUp, CAD seperti itu. Saya juga merasakan sendiri tadinya untuk beralih itu cukup sulit karena pasti begitu ketemu kendala itu kita balik lagi. Kadang-kadang kalau di ini kayak lebih cepat gitu. Tapi industrinya sudah berpindah Pak, teman-teman ya sekarang. Jadi kalau nantinya teman-teman ada kesulitan itu bisa tanyakan ke saya. Mungkin lewat Pak Reno juga bisa ya Pak ya, nanti share WA aja. Terutama untuk lisensinya ya Pak Reno ya, kalau teman-teman ada kesulitan jangan sungkan tanya. Nanti tinggal kasih alamat emailnya aja, kita bisa bantu proses seperti itu. Siap Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Mungkin demikian juga dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, baru saja kita mengikuti acara Hand-on Training Arsitek Day Applicat Indonesia pada hari ini. Semoga dari paparan materi dan tanya jawab tadi dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita dan dapat kita pelajari terus ke depannya. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan pada hari ini. Sekian, mari kita tutup bersama acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped. Kami izin pamit ya Pak Reno, Bu Fitri. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Pak Reno dan sharingnya. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ambil dulu. Langsung dia sudah tentu.